Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Islam dan nasihat walafiat, sehingga sisa umur kita sampai hari ini masih berkahi, kita bisa berwajah bertemu dalam rangka undangan Dawah Janais training pengurusan jenazah. Salawat dan salam saya katakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak kami dari Tawar sama Bapak sebagai catatan yang selalu menjadi kenangan saya. Seksi penanggung jawab Tawar ini sudah 5 generasi, tidak ada yang ganti. Kemudian saya ambisi untuk jadi ketua Tawar terus. Cuman pengurusan setiap yang berbau mayat ini sering dihindari. Dan saya berharap setelah training ini nanti sesi gawaran yang dalam hari ini Tawar mudah-mudahan tidak suatu yang menakutkan. Maka kenapa tidak menakutkan? Bahkan keranda sudah bikin dari stainless, dinilom ada di sana. Kemudian peralatan bisa dilihat di kamar, walaupun kondisinya memang belum teratur karena kondisi masjid masih pindah. Harapan saya, Tawar Tabungan Wakaf Al-Falah yang sudah berdiri sekian tahun, kita saya sampaikan bahwa perkaka masih perkaka ya, betul-betul jiwa. Padahal yang menurut jiwa, perkaka kita masih iuran sukarela Rp5.000 dan laporannya setiap bulan disampaikan kepada Ketua RT. Saya bercita-cita punya ambulan karena sekarang ada ambulan agak susah. Namun ada belinya sebenarnya sudah cukup. Cuma nanti kalau ada musibah santunannya nanti tidak ada cukup. Oleh karena itu idealnya kita punya uang 300 juta mungkin bisa beli MPV atau apa yang sekelas 200 juta. Atau mungkin Bapak yang punya akses sponsor misalnya Bapak apa Alfamart apa ini yang saya bisa dilihat di masing-masing. Kalau punya channel di sana bisa di-share ke kita. Sehingga kalau kita nanti masihnya sudah bagus, kita punya ambulan lebih dari satu, sehingga nanti bisa menyelesaikan masalah. Terus yang kedua, awal juga akan mempersiapkan sumber daya harus jamaahnya untuk bisa membandingkan punya ilmu cara bagaimana membandingkan mengapa ini penting. Keberanian sebenarnya sudah ada, tapi nyalinya yang kadang-kadang praktek ini oke, nanti kita memutuskan praktek langsung aja siapa dari satu ibu satu bapak seolah-olah jadi mayat sebelum jadi mayat ya. Cara itu. Jadi saya nanti saya bilang untuk bisa biar lihat agar ilmunya mengenai. Dari saya itu selamat untuk training, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat dan saya mohon maaf segala kurangnya dari awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penanggung jawab Tawar DKF Al-Falah. Beliau adalah senior kita beberapa periode, selalu terpilih menjadi DG Tawar dan hasilnya sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti beliau katakan bahwa agenda kita ke depan adalah Tawar itu belum punya ambulan ya. Selain belum punya ambulan, mungkin Pak Agus lahan di PUH di Berbeda juga sudah penuh ya. Kelas reguler itu sudah penuh, jadi itu juga yang menjadi pemikiran. Kita masih ada lahan. Dulu saya ingat almarhum Ustaz Hakim Adiwijaya pernah menggagas beliau ingin punya lahan gitu ya, lahan Tawar di Sukawangi untuk RW 22 dan RW 24. Tapi ternyata rencana itu ya tinggalan rencana beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya pengurus atau warga kita yang sudah meninggalkan kita semua. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah sambutan yang kedua yang akan dibawakan oleh Ustaz kita Ketua DKF Bapak Suyatno. Kepada Bapak Suyatno dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Bapak sekalian dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung
agak susah. Para penghuni PUB ini rata-rata pekerja kantoran, sehingga kalau ada saudara kita yang kebetulan meninggalnya di hari kerja agak susah, jadi dihubungi juga ternyata nggak bisa pulang dan sebagainya gitu ya. Akhirnya yang sudah pensiun atau yang penunggu masih tinggi ya yang bergerak lagi ya. Jadi itu harapan dari ketua dari DKM selalu mewadahi apa yang menjadi program kerja di masing-masing bidang ya. Kemudian hari ini juga sama kita saksikan program kerja dari bidang K3 juga sudah dimulai ya, dengan adanya penambahan infak, parkir berinfak dan sebagainya, itu semuanya mendukung kelanjutan daripada pembangunan Masjid Jami Al-Falah ya. Untuk itu Bapak sekalian dan Ibu sekalian, mari sama-sama kita song-song kebaikan-kebaikan yang ada di Masjid Jami Al-Falah, karena Masjid Jami Al-Falah selalu menghadirkan aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang menghadirkan ya, yang menghadirkan ilmu-ilmu yang tujuannya adalah untuk bekal kita di akhirat. Insyaallah ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi renungan kita bersama dan mudah-mudahan Ibu Bapak ikhlas untuk menghadiri. Dan biasanya yang hadir di sini biasanya ya itu tinggalnya belakangan biasanya. Tapi takdir nanti berkata, mudah-mudahan ya biasanya begitu ya. Mudah-mudahan karena kita disuruh Allah untuk berjelasan dulu gitu ya. Biasanya gitu. Mudah-mudahan. Tapi nanti kalau ada takdir ya itu Allah. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ketua DKM kita, sebuah kritikan yang lucu ya. Jadi mudah-mudahan katanya di sini meninggalnya belakangan, intinya pakai dulu atau menunggu amanah yang sedih urutin aja juga dipanggil Allah. Jadi ya kita serahkan sama Allah, semua itu sudah memang ada dicatat di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian dan Ibu, berikutnya adalah acara inti kita, yaitu tentang training pengurusan jenazah atau daurah jenazah. Mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz dan Ustazah kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk lingkup kecil kita, keluarga kecil kita, keluarga besar kita dan masyarakat sekitar. Dan pasti kita akan mudah-mudahan dengan selalu menghadirkan seperti ini acara ini kita bisa beranjak kebahagiaan yang indah. Amin. Demikian saya persilakan kepada Ustaz kita, ketua kita Ustaz Suparno dengan Ustazah Mubina. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Falah, yang sama-sama kita hormati Ketua Bidang Awal, yang sama-sama kita hormati panitia Daurah Janais, para peserta baik kaum bapak maupun kaum ibu yang mudah-mudahan telah mengorbankan waktunya untuk mengikuti pelatihan ini. Semoga Allah mudahkan ketika sudah mendapatkan ilmunya untuk mempraktekannya dalam ibadah ini kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali menganugerahkan kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kedua besar kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut setia di akhir zaman. Para calon jenazah rahimahullah. Amin. Subhanallah. Ini kelihatan ibu-ibu yang lebih banyak bersolat, karena sebelum mendapatkan amin itu senyum dulu maka ada ya. Saya ulangi doa saya berdoa insya Allah doanya baik. Ketika nanti bapak-bapak, ibu-ibu jadi jenazah adalah jenazah yang dirahmati Allah. Para calon jenazah rahimahullah. Amin. Subhanallah. Jangan takut ya, mati ditakuti ya. Yang takut mati juga pasti mati. Apalagi yang berani mati pasti mati. Ya. Yang lupa mati juga pasti mati. Yang ingat mati juga mati. Jadi mati judulnya adalah mati. Ya. Yang penting adalah dalam seperti apa ketika kita mendapatkan kematian hidup. Ya. Insya Allah pagi ini kita akan sama-sama belajar untuk mengurus jenazah orang lain. Insya Allah kalau mengurus jenazah orang lain tidak ada yang sulit, apalagi sekarang sudah ada jinnya. Ya. Nah, yang penting nanti gini, Bapak sekalian, begitu selesai daripada pelatihan ini, panitia langsung buat tim, ya, tim ikhwan, tim akhwat. Ya. Ini cukup banyak pesertanya, alhamdulillah, karena sudah ditunda berapa kali ya. Jadi alhamdulillah hasilnya cukup baik. Nah sekarang nanti begitu selesai pelatihan langsung buat tim. Terus kalau nanti ada jenazah yang sebenarnya, maaf kemarin ini, Ahad kemarin tanggal 6 di Masjid Wah Villa Gading Baru. Ya. Itu pelatihan hari Ahad. Ya. Hari Seninnya langsung ada yang meninggal 2 orang. Ya. Tapi yang meninggal itu seperti tadi Ketua DKM, ya bukan peserta, ya bukan peserta. Ya, jadi pada waktu itu kemarin kita langsung disolatkannya juga di dalam satu masjid 2 orang. Ya, alhamdulillah langsung panggil saya pandu, tapi para peserta ikut semuanya, subhanallah. Ya. Jadi saya bilang hari ini langsung praktek dengan jenazah. Kita panggil, ada yang masih jauh-jauh, udah mohon maaf saudara, hari ini guru lebih keras ya. Saya panggil, saya kasih sabun seperti ini, saya komandoin caranya memandikan supaya benar ya. Baik, insya Allah nanti kita sama-sama praktek ya. Tapi sebelum praktek saya ingin memberikan pesan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana kita meraih husnul khotimah, kematian yang baik. Inilah barangkali yang harus kita persiapkan. Yang pertama, bahwa semua kita menginginkan setelah meninggal mendapatkan apa? Surganya Allah. Akan tetapi barangkali
kita pernah membaca atau setidaknya mendengar sebuah hadis bahwasanya barang siapa yang pada akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Pernah membaca atau mendengar setidaknya? Ya, itu ya. Setidaknya hari ini. Ya. Ini sering kita dengar. Ya. Dan mungkin di antara bapak ibu pernah membaca hadis tersebut. Akan tetapi kebanyakan ya, kita ini terlalu menyederhanakan sebuah hadis tersebut. Gampang, nanti kalau mau masuk surga kuncinya mudah. Bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dijamin masuk surga. Betul memang, akan tetapi survei membuktikan. Kebetulan dan bukan kebetulan atas takdir Allah ini Allah takdirkan pasangan saya. Kalau bapak-bapak ini meninggal di Sumasri, saya yang ngurusin. Kalau di ibu-ibu, istri saya ngurusin. Bahkan kami juga pernah memberikan pelatihan di Nurul Firdaus Taman Harapan Baru THB sebelah kita ini kan. Malah di sana akhirnya jadi dicantumkan namanya sebagai tenaga ahlinya saya. Ya. Jadi selalu mengurus. Buat tim tapi tim yang menghubungi saya bukan untuk yang melaksanakan. Nah ini memang ini tapi di sini harus berhasil karena di banyak perumahan sudah banyak yang berhasil baik dari tim Ikhwan maupun tim Akhwat. Baik. Karena kita sering mendengar hadis tersebut sehingga kita gampang masuk surga mudah. Begitu sakaratul maut itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kunci surga sudah di tangan. Memang betul, tapi survei membuktikan kami ini diundang ya, yang sering bukan langsung memandikan jenazah. Kami kadang-kadang kalau kami di Sematupang ya, siang malam tunggu panggilan. Mau jam berapa aja ibu-ibu tes handphone saya, insya Allah diangkat. Ya. Nah, ketika kami dipanggil pada malam hari, Ustaz tolong dilihat keluarga kami. Begitu kami lihat dalam keadaan sakaratul maut, Ustaz apa yang harus kita lakukan? Talqinkan. Ya, kami talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Ditalqin saja. Itu tidak semuanya nyambung. Tidak semuanya nyambung. Kadang lagi ditalqin, ya, dia itu bicara sendiri. Bahkan ada bukan hanya sekali dua kali, lagi ditalqin sudah bicara sendiri, ya, enggak connect, tangannya sambil begini-gini. Ini sambil begini-begini. Ya, terbawa ya sampai sakaratul maut ya. Maka itu kalau ya ada keluarga kita yang begini-begini ya, itu jangan khawatir takut membawa mati. Akhirnya nggak bisa membaca la ilaha illallah. Ya, ini ya harus kita ingatkan. Lantas bagaimana agar kita dalam kematiannya bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah sesuai janji Nabi tersebut? Maka harus kita pandu hadis tersebut dengan Al-Quran yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 ya, surat ke-41 ayat 30 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata, Tuhanku adalah Allah, la ilaha illallah. Kemudian dia istiqomah, teguh pendirian, lulus ujian, diuji dengan musibah pandai bersabar, diuji dengan nikmat pandai bersyukur, itulah istiqomah. Sehingga tidak ada yang namanya istilah yang sering kita dengar ibadah musiman. Kalau bulan Ramadan saja menyadari hak Allah untuk diibadahi. Kalau sudah selesai bulan Ramadan pulang ke habitatnya masing-masing.
Sehingga saat kemarin habis Idul Fitri, WhatsApp banyak sekali ya pengurus masjid kehilangan para jamaahnya. Tolong kalau ketemu di mana saja ajak lagi ke masjid. Nah ini ya, ini kehilangan. Mudah-mudahan di sini tidak. Ya. Inilah sumastakom, teguh pendirian. Ya, teguh pendirian. Kemudian ketika dia sudah istiqomah, Allah janjikan tatanazzalu alaihimul malaikat. Allah akan turunkan malaikat-malaikat. Dan malaikat itu selalu membackup kita. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan pernah kamu takut menghadapi kehidupan. Ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nikmat, syukuri, alhamdulillah. Kemudian malaikat itu, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikan kabar gembira bahwasanya mereka akan mendapatkan surga sesuai yang telah Allah janjikan. Subhanallah. Ini. Jadi hadis tersebut harus dipadukan dengan ayat ini supaya kita ketika meninggal bisa membaca apa? Membaca la ilaha illallah. Ini yang harus kita kejar. Jadi ketika ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, wah, kalau menyebutkan kalimat la ilaha illallah sudah tidak asing lagi, karena sudah kalimat milik harian kita. Akan tetapi mempraktekkan di dalam kehidupan, ya, harus istiqomah. Karena apa? Orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah pasti dipuji, nggak dibiarkan begitu saja. Nanti periksa dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Pasti kita akan diuji. Diuji dengan apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Akan diuji dengan berbagai macam musibah dan berbagai macam kenikmatan sebagai apa? Sebagai ujian, sebagai fitnah. Nah, oleh karena itu, ya, kalau diuji dengan berbagai macam musibah, ya, kita harus siap supaya dibilang lurus, istiqomah, yaitu dengan sabar. Sabar itu bukan lurus dodoi aja, bukan. Ya, sabar itu ya, di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali menyatakan berapa? Ada 3 komponen. Sabar dengan hati, sabar dengan lisan, sabar dengan perbuatan. Sabar dengan hati, meyakini Bu, ya, bahwasanya tidak ada musibah yang terjadi pada diri kita melainkan atas izin Allah. Ya, jangan cari kambing hitam. Wah, jangan-jangan. Nah, ya, ini kadang-kadang kita suka lari. Ya. Jangan lari dari Allah. Ya. Kalau orang lari dari Allah ke dukun, ke kahim, ya, itu apa? Ya, sekarang kan dukun pada nggak mau di bidang dukun. Saya sudah dapat banyak kartu nama padahal dukun, tapi apa dibilang paranormal. Wah, spiritual, ya. Udah begitu apa? Jangan itu tanda-tandanya, walaupun kartu namanya apa. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak datang rumah sakit, datang ke dukun, wah, ini sih bukan orang jauh Bu, bukan orang jauh Pak, ya, yang berjahit, ya. Gimana? Tapi nggak usah dibalas, kita ini aja berobat aja. Itu berarti dukun. Ya. Karena apa? Itu bekerja sama dengan setan. Setan itu selalu ingin mengadu domba antara manusia. Itu dukun 100%, walaupun tidak mengadu. Ya. Maka itu kalau mau berobat dengan orang pintar, kalau mau dapat informasinya, lihat dulu, cari informasinya. Sholatnya bagaimana? Berjamaah apa tidak, tadarusnya bagaimana, terus kemudian saum sunnahnya seperti apa, kemudian di dalam membangun rumah tangganya seperti apa, bisa jadi berdua apa tidak. Nah, nanti kalau setelah itu baru kita bisa mencari ini, meminta kepada beliau untuk apa, mendoakan. Ya. Ini yang harus kita cari seperti ini. Tapi kalau tidak, wah, jarang masjid. Ya, saya kenal orang dengan seorang dukun, ya, tapi
izin Allah. Dan Allah berjanji melalui nabinya bahwasanya ketika musibah itu kita ikhlas, kita ridho, akan menjadi pencabut akan dosa-dosa kita pada masa lalu. Ya. Subhanallah, kalau kita ikhlas. Ya. Kemudian yang kedua, bersabar dengan lisan. Ya. Kata Nabi dalam pasal hadis kursinya, ada kalanya Allah mengutus seorang malaikat untuk menimpakan musibah karena Allah ingin mendengarkan suaranya. Jadi bagi orang-orang yang sabar kena musibah, melaksanakan sabar dengan lisan, maka dari lisannya gak keluar kata calon malu, keluh kesah. Yang ada adalah Subhanallah,